apa yang tersimpan di dalam hatimu itu jika kamu berbuat baik, tampaknya baik, tapi ada kepentingan yang menyertai di dalam hatimu itu, maka itu jin. Kehidupan ini kita mengalami banyaknya percecokan, pertikaian atau kondisi batin. Pada dasarnya kalau kita menjelimeti, bener ya? Bahasa Indonesianya apa? Mencermati, beda. Mencermati kan melihat, jadi kalau kita jelimet detail, mendetailkan gitu ya, bahwa pada saat ini saya ngangkat tentang alif lam mim untuk meluruskan sebuah makna, meluruskan dalam pemikiran kita ya, bahwa dzalikal kitab, akibat ayat dzalika dimaknai hadza, akibat ayat dzalika ditafsiri hadza, akibat kalimat dzalika ditafsiri ini, dampaknya besar sekali. Alif lam mim hadzal kitab, kan gitu, dzal kitab. Jadi yang selama ini kalau kamu Al-Quran membaca terjemah itu di bawahnya itu adalah hadza, karena maknanya ini. Alif lam mim, inilah kitab dalam kurung Al-Quran. Akibat kita menggeser bahwa penafsiran dzalika menjadi kata tunjuk, kata isyarah, menjadi kata dikonkretkan dalam bentuk tafsir, ini dampaknya besar sekali. Kalau kamu berpikir secara rasional, Al-Quran itu dibukukan setelah Nabi Muhammad wafat. Jadi hadzal Quran, inilah hadzal kitab dimaknai menjadi Al-Quran dalam kurung, itu adalah tafsir yang semoga benar, kan begitu kan? Dampaknya besar sekali. Pada saat masih kita tetap menggunakan apa adanya alif lam mim dzalikal kitab, maka titik temunya baru ketahuan. Alif lam mim itulah yang dimaksud dengan dzalika al-kitab, alnya isim ta'rif, itu berarti majhul, berarti itu fa'il. Terus gak usah ngaku ngono-ngono wis banget repot ya. Bebas wae ya gitu ya. Saat kita berbicara tentang alif lam mim dzalikal kitab, itulah Alkitab. Yang dimaksud di sini adalah nisbahnya itu kepada alif lam mim. Gitu. Nisbahnya kepada alif lam mim. Sehingga yang dimaksud dengan dzalikal kitab itu adalah keberadaan alif lam mim di balik makna, di balik hakikat kata per kata, di balik alif lam mim. Saya yakin, seyakin-yakinnya 100%, 1000%, 1.000.000%, Nabi Muhammad tahu arti alif lam mim. Yang tidak tahu kan panjenengan dengan mengungkap wallahu a'lam bishawab bimurabi. Dengan kata lain, aku gak dong ora weruh, aku kimbuh koke, kan gitu loh. Gitu. Saya yakin seyakin-yakinnya bahwa Nabi Muhammad mengetahui apa itu makna alif lam mim. Podo enggak? Jenengan yakin podo? Podo toh? Sama toh? Nabi Muhammad kira-kira roh enggak artinya alif lam mim itu? Sumerep toh? Enggak sumerep kan enggak masuk akal kan? Kan gitu. Jadi kalau ulama itu pewaris Nabi seharusnya tahu, enggak akan mengatakan walau alam bisawab.
Kalau kamu mengatakan kalau lam sholat, bohong. Ulamamu bohong. Kan gitu toh? Setuju? Iya, seneng ya. Tapi satu sisi kamu juga harus yakin, berarti pasti ada orang yang tahu persis tentang apa itu alif lam mim, bukan karena otak-atik gatok matok cocok logi. Kan gitu. Nenek wong ngorek nih. Kok panjenengan ngertos romo? Iya, saking pundi otak-atik gatok matok cocok kayak ketoke kan gitu. Oh, kalau kinten saking Gusti Allah, kan ngono jawabanmu. Oh, saking kitab ini, jenengan kenal kali sing nulis kitab niku. Mboten. Oh, kalau kinten nek tepang. Kan begitu toh? Saya kira kenal, begitu mesti terusannya. Karena la raiba fihi itu mutlak. Kalimat la raiba fihi itu mutlak. Namanya mutlak. Tidak ada cacat di balik kalimat larbafi itu, tidak ada keraguan sedikit pun tentang zalikal kitab, tentang kitab itu. Jika seseorang membaca itu bunyinya adalah kopi bacaannya lo ya, semua dapat membaca, yang nggak buta huruf semuanya mengatakan kopi. Tapi kalau ternyata membacanya setiap orang berbeda-beda, berarti tulisan itu nggak larbafi, nggak jelas. Kedua, jika tulisannya kopi, kemudian yang di dalam gelas tulisannya kopi, di dalamnya juga kopi, semua penduduk akan mengatakan kopi, itu la raiba fihi. Namun, jika ada satu orang saja yang mengatakan berbeda, gugur la raiba fihi itu. Berbeda. Apa Bu? Kopi, kamu kohwah, kamu kafe. Ya, itu beda, itu hanya nama saja, hanya berbeda bahasa. Tapi la raiba fihi ini adalah saat si A mengatakan ini berarti seluruhnya akan sama. Ini seharusnya kalimat la raiba fihi. Sama sekali tidak ada keraguan dan akan menjadikan seseorang tidak di dalam keraguan, hidup tidak di dalam gambling, hidup tidak di dalam judi. Tentu kita nggak ingin judi dalam hidup, tentu kita tidak ingin gambling dalam kehidupan ini, tentu kita tidak ingin semoga beruntung, semoga menang, semoga husnul khotimah. Kita nggak ingin itu. Yang kita inginkan apa? Husnul khotimah, nggak pakai semoga. Nek semoga iki kowe iki ragu. Nek kejaba gak kenal wong adoh, ya muga-muga husnul khotimah. Yakin po? Gak. Kalimat larba fi itu pasti. Jadi jelas berada di dalam cahaya, jelas bisa membaca, jelas matanya bisa melihat, jelas siapa di depan kita karena ada cahaya, orang bisa membaca. Nggak ada cahaya, maka itu tidak larbafi, nggak bisa membaca. Kalimat dzalikal kitab, itulah. Kenapa kok itulah? Karena sesungguhnya kalimat Rasul itu kan begini. Rasul fi anfusihim, Rasul alaikum, ya, di antara kamu, Rasul dalam diri kamu, Rasul di antara kamu. Ada dua. Rasul fi anfusihim, Rasul di dalam diri kamu. Setiap dari manusia itu ada ruh yang asalnya dari Allah. Nafakhtu min ruh, saya tiupkan ruh sehingga kamu punya kehidupan di dunia. Itu adalah ruh, ruh itu adalah utusan Allah yang dimasukkan ke dalam tubuh kamu. Itu Rasul. Kenapa menggunakan dzalika? Karena ada Rasul yang di dalam diri harus bertemu dengan Rasul yang di luar diri. Baru sinkron, baru matching.
baru klop saat kita mengatakan bahwa Rasul di dalam diri. Saat kita ada Rasul di dalam diri, itu saja kita nggak akan mengaku seharusnya, karena ada daya kuat. Itu disebut fitrah, fatorona saleh. Ada fitrah manusia, yang asal fitrah manusia itu dari fitrahnya Allah. Itu maka faqim wasika lidini hanifah fitratullah. Maka jalani hidup ini dengan selalu menghadapkan pada fitrahnya Allah. Kan itu. Tapi ini nggak berfungsi jika tidak menemui qad ja'akum fi rasulillah. Jika kamu tidak menemui Rasul yang ada di antara kamu, kan begitu. Itu kan nggak berfungsi. Itulah kalimat dzalika sebenarnya. Arahnya ke sana. Sehingga maka itulah yang akan memberikan cahaya. Karena setiap orang punya mata. Kamu bisa melihat, kamu bisa membaca. Tapi itu nggak akan berfungsi bisa membaca dan melihat jika tidak ada cahaya. Ini dimatikan gelap, walaupun kamu bisa membaca, kamu punya mata, nggak akan bisa membaca. Untuk dapat membaca harus ada terang, harus ada cahaya, harus ada hudan. Maka larubafi terjadi, larubafi hudan. Tidak keraguan sama sekali karena ada terang yang muncul dari cahaya. Dan lil mutakin yang diperuntukkan bagi mereka yang takwa, bagi mereka yang beriman. Syaratnya apa? Mereka yang larubafi tidak ada keraguan sama sekali. Syaratnya apa? Dzalikal kitab. Alif. Keberadaan dia ditanamkan di dalam hati. Sehingga ada kehadiran diri Tuhan di dalam hati. Ada kehadiran Tuhan bersama dengan keluar masuknya nafas. Makanya di ayat disebutkan siapa di dunia keluar masuknya nafas kosong pahpoh kal an'am kayak hewan, maka itulah akma, mereka itulah orang-orang yang buta. Saat di dunia buta tidak melihat Tuhan karena tidak mengenali Rasul yang menunjukkan keberadaan Tuhan, tidak dapat menunjukkan keberadaan alif, maka yang terjadi adalah kal an'am bal adolu sabila, lebih sesat jalannya dari hewan itu sendiri. Al-ayah pahpoh. Kenapa dikatakan bal adulu sabila, lebih sesat? Kenapa? Sebab kalau hewan itu pahpoh kosong, keluar masuknya itu kosong, yang memang kodratnya demikian. Tapi nek menungso, kodrat hatinya itu ada tempat kediaman supaya ada kehadiran Tuhan di dalam hati. Kan begitu? Di dalam hati nurani. Kalau hewan, hatinya sanubari. Hanya itu saja. Sedang manusia ada hati nurani. Makanya hanya manusia yang saya beri. Di dalam hatinya ada 2 rongga. Hanya manusia. Yang ini tidak bisa berfungsi secara bersamaan. Yakni hati sanubari dan hati nurani. Jika sanubarinya berfungsi, nuraninya mati. Jika ini berfungsi, sanubarinya mati. Berfungsinya hati nurani hanya jika mengenal Tuhan, mencintai Tuhan. Nggak mungkin kita cinta kalau kita nggak mengenal. Wong kita di dunia wis mengenal ra iso cinta-cinta kok. Wis dadi bojone warawiri aja cintane kadang suwe-suwe ilang jenuh kok. Karena salah tempat, saat kita salah tempat mencintai, salah tempat, itu yang terjadi pergeseran. Kalau kamu cinta kepada suamimu, suami cinta kepada istri,
Jangan pernah cinta kepada istri karena cantiknya. Tapi kalau kamu cinta karena jeleknya, awet. Kamu tunggu masa jeleknya. Sehingga sejak awal kamu sudah cinta karena jeleknya. Awet. Dan kamu pergi kemana, bisnis kemanapun, kamu gak akan terbebani. Tapi kalau kamu pergi karena cinta kepada istri karena cantik, kamu selalu was-was. Ini Marawi sih gak pernah pergi kemana-mana. Karena khawatir. Kena ustadz kayak diparani, diapeli. Jadi pada saat kita itu cinta karena Allah, maka nggak akan ada perubahan. Cantiknya bukan karena physically, bukan karena fisik, tapi cantiknya itu karena hati. Percaya, itu yang awet. Jadi itu sebenarnya mana alif itu keberadaan ahadiyat diri Tuhan. Dan dia dijadikan tempat memunjer kita. Tempat kita bertawaf memunjuri titik tengah. Ya, jadi tawaf polanya kayak apapun, bacaannya apapun, kamu tetap seperti di dunia itu tetap tidak akan mengalami perubahan seperti orang tawaf mengelilingi Ka'bah. Banter hanya 7 kali kan gitu kan. 7 kali. Masa bayi sama transisi, masa sekolah umur 7-9, masa katakanlah akal balik 9-14 ini masa perkembangan, masa pencarian istri, kemudian ya masa istri, kemudian masa bekerja, masa tuwek kan gitu aja. Ya tetap akan 7 kali perputaran. Ya memang setiap fase itu umurnya bisa beda-beda kan gitu. Tapi ada yang langsung meninggal, ya berarti tawah lagi sak putaran wis mati ya enek sih. Urung muter wis mati ya enek. Jadi kalau Ka'bahnya itu jelas, program kegiatan aktivitas di dalam sebuah sistem itu ada mekanismenya. Kita berdunia ini berada di dalam kepastian, arah dan tujuan itu bersumber di dalam kepastian. Tapi kalau enggak, Ka'bah itu kosong. Ka'bah itu gak ada isine. Ketoke gede kotak didelok ora ana isine jero. Arsalna rasulku kuwi itu adalah untuk rahmatan lil alamin, dan rasulku itulah rahmatan lil alamin.